Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Laila Istiqomah Hoyeri dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara Bandung. Sebelum saya memaparkan materi pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Rosinawati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Operasi dan Risiko Bank Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang clearing. Baik, masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan manfaat clearing, kedua ada jenis clearing, yang ketiga ada peserta clearing, yang keempat ada mekanisme clearing, kemudian ada SKNBI, yang terakhir ada sistem clearing. Masuk ke pembahasan pertama, ada pengertian dan manfaat clearing. Clearing adalah suatu sarana proses penyelesaian hutang piutang antar suatu bank dengan bank lainnya dalam suatu wilayah tertentu. Clearing bank adalah salah satu fasilitas perbankan yang memberikan beragam manfaat kepada penggunanya. Di antaranya, yang pertama meningkatkan efisiensi terhadap sistem pembayaran nasional. Yang kedua memberikan layanan transfer dana yang lebih aman dan cepat. Yang terakhir mengakomodasi kebutuhan nasabah saat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar, baik itu oleh perusahaan maupun individu. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis clearing. Yang pertama, clearing umum. Clearing umum ini merupakan sarana perhitungan warkat antar bank di mana dalam prosesnya akan diawasi dan menggunakan sistem yang sudah diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, clearing lokal. Clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank dalam satu wilayah yang sama. Adapun ketentuannya sudah diatur dalam wilayah tersebut sebelumnya. Yang ketiga ada clearing antar cabang. Clearing ini adalah sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang peserta clearing. Peserta clearing ini dibagi dua. Yang pertama ada peserta langsung. Peserta langsung adalah bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara Bank Indonesia. Contohnya yaitu bank retail, bank devisa, dan lain sebagainya. Yang kedua peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi dapat mengikuti clearing dengan identitas induk yang merupakan bank peserta clearing. Contohnya yaitu bank BPR dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat yaitu mekanisme clearing. Mekanisme clearing dibagi menjadi dua. Yang pertama ada clearing penyerahan. Clearing ini warkatnya yang diberikan adalah warkat kredit keluar atau kredit debit keluar. Warkat kredit keluar adalah warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Yang kedua yaitu clearing pengembalian. Warkat clearing yang diterima oleh nasabah lain adalah warkat debit masuk maupun warkat kredit masuk. Warkat debit masuk adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atas beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu Sistem Clearing Bank Nasional Indonesia atau SKNBI. SKNBI adalah dua jenis clearing berjangka Indonesia yang digunakan oleh
Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana melalui clearing. Yang pertama, clearing debit. Volume debit clearing adalah jumlah frekuensi debit data keuangan elektronik pada penyerahan yang diproses melalui SKNBI untuk periode tertentu. Sedangkan nilai debit pada clearing adalah nilai transaksi debit dalam satuan mata uang rupiah dari DKE pada penyerahan yang diproses SKNBI pada periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu clearing kredit. Volume kredit clearing adalah jumlah aktivitas DKE pada penyerahan yang diproses dalam SKNBI selama periode waktu tertentu. Sedangkan nilai kredit clearing adalah nominal transaksi kredit dalam satuan mata uang rupiah dari DKE pada penyerahan yang diproses melalui SKNBI untuk periode waktu tertentu. Baik, pembahasan yang terakhir adalah sistem yang terdapat dalam Workat Clearing. Yang pertama ada sistem manual. Dalam metode manual, proses pelaksanaannya secara manual oleh nasabah mulai dari pemilihan Workat Clearing atau membuat billet saldo clearing. Yang kedua, sistem semi-otomasi, di mana memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan untuk clearing lokal. Namun, untuk penyusunan dan perhitungan billet saldo clearing tetap dilakukan manual oleh nasabah. Yang ketiga, sistem otomasi. Sistem otomasi adalah pelaksanaan clearing lokal pada berbagai macam pemilihan Workat dan perhitungan pembuatan saldo clearing. Yang terakhir ada sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah sistem yang seluruh perhitungannya nanti akan disesuaikan dengan perhitungan elektronik. Pada sistem ini, pelaksanaannya meliputi pembuatan serta perhitungan billet saldo clearing. Jika ingin melakukan clearing, tentunya kita harus mengetahui contoh-contoh clearing. Yang pertama ada wesel, kemudian yang kedua ada cek, kemudian ada billet giro, ada nota debit, dan masih banyak lagi Workat lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.